Kita akan lanjutkan materi tentang pemrograman web masih di JavaScript. Pada bagian yang ke-17 kita akan belajar menggunakan query selector all. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka javascript.info. Sebelumnya di dalam VS Code kemarin kita sudah menambahkan asing di dalam sini. Kita akan belajar penggunaan dari asing. Kita klik asing di dalam sini, kemudian kita search. Kita ketemu dengan penjelasan dari asing. Jika di dalam sebuah file HTML di sini terdapat script src jscounter.js, kalau tidak ditambahkan asing, cara menjalankan programnya adalah dari atas ke bawah. Jadi JavaScript ini akan di-load terlebih dahulu, baru dia akan meload HTML-nya. Tetapi kalau di sini ditambahkan asinkronus, maka yang ini akan dilewati terlebih dahulu, kemudian akan menjalankan semua HTML. Ketika HTML sudah jalan, kemudian di dalam sini baru yang ini akan dijalankan. Jadi itu cara kerjanya. Kalau tidak ditambahkan dengan asing, maka yang akan dijalankan adalah JavaScript-nya. Kalau dalam JavaScript ini banyak sekali kode, tentu membutuhkan waktu lebih lama. Baru kemudian di dalam HTML. Nah, kalau ditambahkan dengan asing, maka asing ini akan memerintahkan kepada browser untuk menjalankan HTML terlebih dahulu, baru kemudian dia akan menjalankan JavaScript-nya. Jadi sama seperti kalau kita menaruh Ctrl X, kita taruh di bagian paling bawah dari sebuah HTML-nya. Jadi kalau ini kita hilangkan, jadi dia akan ngeload dulu HTML-nya, baru kemudian yang di dalam sini. Itu penggunaan dari asing. Di dalam sini, di dalam penjelasan dari asing juga ada defer. Jadi defer, dalam defer ini ada penjelasan. The defer attribute tell browser not to wait for the script. Jadi browser ini akan memerintahkan kepada browser untuk tidak menunggu. Jadi tidak usah menunggu script. Jadi dia akan menjalankan dulu DOM-nya. DOM-nya itu ini komponen atau tag dari HTML ini dijalankan terlebih dahulu. Kalau dia sudah terbentuk, baru kemudian scriptnya itu dijalankan. Maka ini scriptnya akan ditaruh di background dulu sampai DOM-nya terbentuk. DOM itu ini, HTML-nya ini. Nah, itu sedikit penjelasan tentang asing. Kita juga bisa menambahkan di dalam sini, yaitu defer. Ctrl S. Kita akan lanjut langsung ke query selector all. Di dalam sini, ini bisa kita hapus. Kita akan tambahkan sebuah kontainer, kita enter. Di dalam kontainer kita akan buat sebuah kelas, yaitu button angka. Di dalam button angka kita akan tambahkan button, kemudian di dalam sini kita isi dengan 1. Kita Ctrl S, kemudian kita buat Shift Alt, Ctrl panah ke bawah. Kita isi di dalam sini button, kita mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, Shift A lagi. Kita isi sampai 7, kemudian 8, kemudian 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalam sini kita mempunyai kelas, yaitu btn angka. Kita tambahkan lagi sebuah kelas lagi, yaitu kelas btn mat. Kita enter. Kemudian kita buat lagi button. Di dalam sini kita tambahkan Ctrl Shift Alt, isi 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan di dalam sini, yaitu clear. Kemudian kita tambahkan tambah, kemudian kurang, kemudian di dalam sini kali, dan di dalam sini lagi kita isi dengan bagi. Kita Ctrl S. Sekarang kita sudah mempunyai sebuah kontainer, kelas kontainer, kemudian kelas btn angka dan kelas btn mat. Kemudian kita juga akan membuat sebuah JS di dalam folder JS. Kita akan tambahkan sebuah new file, kita akan beri nama calculator.js. Kita menggunakan calculator.js. Kita enter.
Nah, di dalam kalkulator.js yang ini kita akan hapus, kita sambungkan dulu dengan yang ada di dalam sini. Kita akan buat /kalkulator.js. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasilnya di dalam browsernya. Ini kita buka. Dalam sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tambahkan lagi di dalam sini yaitu .manel. Kita enter. Kemudian di dalam sini kita kasih input. Tipenya adalah number. Kemudian kita beri di dalam sini ID. Kemudian kita beri ID namanya tampil. Kemudian kita isi value-nya, kita isi dengan 0. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini clear. Kemudian kita tambahkan juga sebuah CSS. Kita akan buat sebuah file CSS di luar dari sini. Kita tambahkan style.css. Enter. Nah, sekarang kita punya CSS di dalam sini, style.css. Kita akan sambungkan juga dengan di dalam sini link CSS. Nah, ini file style sheet hrefstyle.css. Sekarang kita akan tes dulu CSS-nya. Background. Oke, kita akan buat body. Oke, body. Kemudian kita buat background color. Kita isi dengan red. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia sudah berwarna red. Sekarang ini akan coba kita tengahkan dulu. Kita akan ambil dari ID yang ada dalam sini yaitu container. Ini kita akan copy. Kemudian di dalam style ini kita paste. Kemudian kita akan buat text align. Kita isi dengan center. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini sudah ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kemudian clear, tambah, kurang, kali, bagi. Sekarang kita akan coba menggunakan query selector all untuk yang ada di dalam sini. Jadi kita akan ambil query selector all untuk di dalam sini ada button 0, 1, 2, 3. Sekarang kita akan coba menggunakan class container dulu. Di dalam kalkulator.js kita akan buat sebuah variabel yaitu let. Kemudian kita isi dengan btn sama dengan kita buat dokumen query selector all. Kemudian di dalam sini kita isi petik-petik kemudian kita akan buat kontainer. Kita Ctrl S. Kemudian yang button ini btn kita buat tampilkan di dalam console.log. Kita akan isi dengan btn. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini akan terbentuk sebuah node list. Ada kontainer, dalam kontainer ini. Nah, ini isinya seperti ini. Sekarang kalau kita akan ambilkan di dalam sini nama item dari komponennya adalah button. Di sini ada button, kemudian di sini ada button. Kita akan ambil menggunakan JS-nya, yaitu di dalam sini kita isi dengan button. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini terbentuk sebuah button, jadi isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini bentuknya adalah array. Perhatikan, ciri sebuah array adalah kurung staples. Ini kurung staples. Nah, di dalam setiap button ini, kita mempunyai contoh. Dalam sini ada tunjuknya dan seterusnya. Dan di sini juga ada inner HTML 0, inner text-nya 0. Nah, ini adalah eventnya. Ada on before copy, kemudian on blur, on cancel, dan seterusnya. Kemudian kita perhatikan juga yang satu ini. Yang satu ini dia mempunyai, nah ini kita lihat ada disable-nya false, kemudian di dalam sini inner HTML-nya 1, inner text-nya 1. Jadi dia mempunyai inner HTML dan inner text-nya 1. Jadi kalau kita perhatikan di dalam sini ini dia punya inner
HTML 0, ini inner HTML-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang bagaimana kalau kita seleksi yang ini saja, BTN angka? Berarti cara mengambil seleksinya adalah di dalam kalkulator ini kita akan ambil, kita akan ambil yaitu CSS di dalam sini, yaitu BTN angka. Kita Ctrl C, kemudian di dalam sini kita tambahkan titik, kemudian Ctrl V paste, kemudian jangan lupa tanda lebih besar atau panah. Jadi BTN angka yang dicari adalah button. Jadi menggunakan query selector all, kita cari yang ada di dalam kelas BTN angka, komponen atau elemen HTML yang bernama button. Caranya seperti ini. Jadi BTN angka, kemudian panah menuju button. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini node listnya ada 10. Nah, 10 yang terakhir yang ke-9 adalah kita cari inner HTML-nya. Nah, inner HTML-nya adalah 9. Jadi ini yang diambil. Jadi inner HTML yang diambil adalah 9. Kemudian bagaimana cara mengambil satu-satu? Cara mengambil satu-satu dari ini. Kita sudah mengambil BTN angka, isinya button. Sekarang kita akan ambil menggunakan, karena ini adalah array, jadi ini adalah array. Kalau kita ambil inner HTML dari masing-masing ini, caranya adalah kita taruh di dalam sini BTN, kemudian nomor array-nya. Nomor array-nya misalnya saya ambil yang ke ini 6. 6 ini, nah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita cari array yang ke 6. Kemudian kita ambil dot inner HTML. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini ketemunya adalah 6. Ini cara pengambilannya, yaitu karena ini sudah jadi variabel BTN, document.querySelector. Kemudian di dalam sini kita cari namanya BTN. Array-nya, indeksnya, perhatikan kurung staplesnya. Ini ada di staplesan yang ke-6, inner HTML, dia akan keluar yaitu 6. Nah, kalau di dalam sini kita isi dengan 9, maka yang keluar adalah 9. Tuh. Kemudian bagaimana meletakkan ini di dalam input ini. Nah, di dalam input ini kita mempunyai nama yaitu ID tampil. Nah, query selector ini memanggil semua komponen atau semua tag yang sama. Jadi ada 9. Nah, kalau satu ini kita akan menggunakan yaitu let tampil sama dengan document.query selector, bukan selector karena satu saja, berarti selector ini. Kemudian kita kasih pagar, di dalam sini namanya adalah ID-nya tampil, berarti kita taruh dalam sini tampil. Kita Ctrl S. Nah, kemudian kita akan isikan di dalam sini yaitu tampil dot value, kemudian value sama dengan kita isi yang dari dalam sini yaitu BTN, kemudian kita ambil kurung staplesnya misalnya 5, kemudian dot inner HTML. Kita kasih titik koma, kita Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini isinya 5. Nah, kalau kita isi ininya dengan 8, kita Ctrl S, maka hasilnya adalah 8. Ini kita mengambil nilai dari dalam selector all. Nah, kita sudah dapatkan ini, kita bisa meletakkan di dalam tampil ini. Jadi tampil ini kita buat variabel in document query selector, kita taruh dalam sini. Sini kita tambahkan dot value, baru inner HTML-nya kita taruh dalam sini. Sekarang kita akan coba mengklik ini, kemudian tampil di dalam sini satu-satu. Misalnya saya klik 0, tampil 0, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Kita akan coba menggunakan di dalam sini, kita akan buat sebuah loop yaitu for, kita taruh dalam sini. Nah, ini let index 0, kemudian index di dalam sini lebih kecil dari array. Array length ini karena bentuk dari selector all ini adalah array, berarti di dalam sini kita bisa copy, kita taruh di dalam sini BTN. Basta.
Kemudian kita Ctrl S. Nah, kalau kita lihat di dalam sini, misalnya konsol lognya kita Ctrl C, kita taruh di dalam sini, Ctrl V. Kemudian yang 9-nya ini kita ganti dengan variabel indexing. Kita akan copy, taruh di dalam sini. Nah, ini kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini terdapat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 9 atas ini kan dari sini, kita tutup saja. Kontrol, kemudian garis miring, kita Ctrl S. Maka dia akan tampil seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita akan buat sebuah function, yaitu onClick. Caranya adalah kita buat btn, kemudian kita cari indeks di dalam sini. Jadi ini kita bisa copy saja, Ctrl C, kemudian kita paste dalam sini, kemudian kita tambahkan di dalam sini, yaitu onClick. Sama dengan kita akan buat function, yaitu function anonymous. Name-nya ini akan kita hapus, paramnya juga kita akan hapus. Jadi ini function anonymous. Function anonymous di dalam sini kita akan tampilkan. Nah, kita Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Nah, Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau saya klik 0, dia akan tampil 0. 9 dia akan tampil 9, 8 dia akan tampil 8. Nah, ini caranya kita sudah mendapatkan, kita ambil ketika diklik yang mana indeks sesuai dengan yang dikasih oleh for. Maka ini juga akan tampil di dalam sini. Sekarang kita akan tampilkan di dalam tampil.value ini. Berarti ini tinggal kita copy saja, Ctrl C. Kemudian yang di dalam sini kita bisa taruh. Dan yang angka 8 ini karena dia ngikuti indeks, berarti kita akan ganti dengan indeks. Nah, ini indeks. Kita Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. 0 dia akan 0, 1 dia akan 1, 3 dia 3, 5, 5, 6, 6, 7, kemudian 8, kemudian 9. Nah, ini kita sudah bisa mengambil menggunakan dari query selector all. Kita kontrol, kemudian kita Ctrl S. Nah, ini cara penggunaan dari query selector all. Dengan menggunakan query selector all, kita bisa mengambil semua tag dari HTML. Jadi kita bisa mengambil tag dari HTML yang sekali lagi sama. Sama itu bisa dilihat dari nama dari tagnya, nama dari kelasnya boleh, kemudian nama dari ID. Misalnya kita punya ID yang banyak, jadi kita cukup bisa mengambil semuanya. Contoh di sini kita mempunyai persamaan, yaitu button yang ada di dalam kelas btn angka. Berarti cara pengambilannya kita tuliskan dulu kelasnya di dalam sini, baru kemudian kita kasih panah, kita cari komponen yang mempunyai kesamaan, yaitu button. Jadi kita punya sebuah tag HTML yang bernama button, kita tampil, kita simpan di dalam variabel. Nah, dalam sini maka dia akan terbentuk sebuah array. Nah, array-nya ini bisa kita lihat menggunakan tampilan dari dalam sini, indeks. Nah, kita akan buat for untuk mencari indeks-indeksnya. Jadi contoh di dalam sini kita buatkan for, kemudian kita letakkan sebuah function onClick. Jadi begitu dia diklik, maka dia akan menampilkan sesuai dengan indeksnya. Misalnya yang saya klik, contoh di dalam sini saya klik yang keempat, dia akan mencari indeks yang keempat. Nah, pemberian indeks ini diberikan oleh for. Jadi for. Kenapa? Karena dokumen .query selector ini yang dihasilkan adalah array. Setiap array butuh indeks, butuh kurung staples. Nah, indeks itu kurung staplesnya, dia ada di kurung staples ke berapa. Nah, itu saja materi tentang query selector all. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih.